di trading futures. Kalau misalnya orang baru pertama kali mulai, where do they start gitu? Lo cuma boleh start dengan $100 doang. $100. Mau duit lu miliaran berapapun itu. Banyak yang mengajarkan cicil koin atau apa. Gue ngerasa kayak nggak relate aja untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi gue mikir coba deh $1.000 nih. Gue tunjukin bahwa gimana cara kelola uang $1.000 dengan main features, dengan call-nya kacau juga, risk manajemennya kacau. Bisa nggak sih gain? Nah ternyata dalam 1 bulan. Oke, hari ini kita podcast lagi sama Bro Kejo dan gue story seperti biasa ya, dan gara-gara gue udah kebiasaan bongkar porto orang ya kan. Orang yang kepo, ngulik-ngulik pengen tahu kekayaan orang gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan gue itu bukan itu ya. Tujuannya oke lah, kepo ada sedikit. Tapi tujuan gue adalah supaya kita bisa ngomong apa adanya. Perjalanan orang kalau misalnya orang itu trading atau investasi itu kayak gimana. Nah, gara-gara gue kebiasaan kayak gitu, salah satu pertanyaan terbanyak adalah kondisi porto bro saat ini gitu. Sebenarnya gue ingat gitu waktu kita podcast terakhir, kita kan sebenarnya lu udah gak gitu kepengen show porto yang gue lupa bulan apa, Juli mungkin kira-kira kayak gitu ya. Nah tapi waktu Kompas kemarin lu malah ngebuka bro, itu jujur gue agak kaget sih. Lu bukannya katanya nggak mau gitu, kenapa lu masih mau ini open porto? Ya jadi sebenarnya pas Kompas itu kan gue sempat ya kok lagi rame juga kemarin kan. Jadi gue sempat kena hujat dan sempat dikata-katain karena di saat itu foto sempat drawdown. Drawdown dari berapa Sebelum jadi berapa? Kompas itu waktu itu dari $1 juta turun sampai orang 600 sampai 700 ribu dolar. Nah jadi sebenarnya 600 ribu dolar itu kan balik lagi ke podcast terakhir kita tuh. Itu 600 ribu dolar. Nah jadi gue sempat dihujat lah waktu itu gara-gara sempat ada cut loss juga dan floating ya, karena kan memang trading plan-nya masih running juga dan cut loss. Nah jadi kalau lu tahu nggak gitu? Ada dengar nggak? Gue jujur belakang ini gue lagi lumayan pack. Jadi tim sempat bilang ada ini, cuman gue nggak terlalu ngikutin. itu lumayan ramai banget loh, sampai banyak banget yang beberapa bikin video juga untuk ya omongin itulah. Oke. Tapi lu boleh kasih konteks ya, berarti kan yang itu drawdown itu gara-gara apa? Itu minus 20% berarti kayak gitu ya? 30% sih lebih tepat. Iya. Tapi menurut lu kayak gimana? Apakah tapi bukan minus 20% tuh maksudnya 700 kan, dari 1 juta ke 700. Iya, maksudnya gue yang gue nggak paham ini, yang gue belum paham adalah bukannya minus 20% itu adalah drawdown yang wajar itu. Nggak tahu. Kalau misalnya gue ngomong trading sama investasi, bukannya itu normal ya? Betul. Jadi sebenarnya waktu itu aku udah calculate. Jadi konsepnya gini, kan terakhir kan video kita kan 600 ribu ya. Nah terus aku kan profit langsung jadi $1 juta. Nah jadi aku pingin betting lagi gitu loh. Aku pingin betting karena aku belum udah nggak umumin juga, dan aku juga ngerasa aku punya jatah lah 30-40% itu bisa aku tradingin lagi. Makanya waktu itu aku bettingnya itu lumayan gede kok. Gitu. Jadi for me 10-20% di crypto itu tergantung lah. Memang dari plan awalnya memang 10-20%, even 30% itu udah aku siap untuk cut loss karena plannya memang udah ada gitu sih. Iya. Mungkin lu boleh ini nggak ya? Maksudnya supaya teman-teman juga punya ekspektasi yang realistis terhadap trading. Boleh nggak ya kayak ya I understand, gue pengen respect your decision untuk kemarin lu juga nggak gitu kepengen open kan. Nah tapi mungkin share dari apa ya, dari win rate-nya, dari apanya gitu kali ya. Pengen tahu kalau misalnya orang yang trading itu kayak gimana gitu. Mungkin aku nggak kasih lihat nominal lagi karena memang udah aku close dari kemarin. Terakhir juga mungkin pas di Kompas TV only ya yang aku share ya. Cuman aku bakal share mungkin dari statistik kali ya, salah satunya. Jadi kan sempat di bulan 8, 9 gitu, 9 lah. Itu turun ya kok. Turunnya lumayan lah waktu itu ya, sekitar 30-40%-an lah. Nah, terus pas di podcast pas di Kompas TV itu sempat naik lagi tuh, kurang lebih di sampai $1,2 juta. Tapi kalau misalnya kita ngomongin win rate-nya kayak gimana? Kalau win rate trading kita lihat aja di sini features. Nah, kita pakai all time. Nah, jadi kalau di win rate trading sebenarnya posisi gue itu adalah di 67,9 atau ini all time ya? All time, sudah all. Terus juga risk rewardnya kurang lebih 1/4 lah. 68%. Ya, 68%.
Kurang lebih 1 seperti banding ini. 4. Oke. 1/4. Iya, Ya. iya, iya. Kemarin gue lihat kalau nggak salah kalau Henki itu di 53%. 23%. Tapi risk and rewardnya gede sih. Jadi sebenarnya kurang lebih sama lah. Oh, 1/6 dia kalau nggak salah kemarin. oke. Gitu. Jadi secara hasil sebenarnya kurang lebih sama. Kalau misalnya kita ngomongin ini boleh nggak ya lihat kayak 90 days atau kayak gimana Boleh gitu? di bawah nih. Bukan maksudnya 90 days, last boleh. 90 days ini. Nah itu kayak gimana? Nah kalau 90 days itu kurang lebih sama. Oh. Kurang lebih sama. Mungkin kalau 30 hari terakhir. Nah ini yang lumayan beda jauh ya. Ini 100% malah 30 hari terakhir. Oh. Win rate win rate 30 hari terakhir win rate-nya malah 100%. 14 posisi. Oh. Kalau misalnya historical trade boleh lihat nggak ya kayak beberapa Boleh. mungkin ya Boleh, kayak boleh. apa yang lu trade belakangan ini gitu. Nah jadi kalau bisa dilihat kan ini kemarin TRB, TAU, BNB. Nah ini kemarin nih baru banget kita short juga lagi. Itu aku profit ya kurang lebih 30 ribu dolar lah. Terus kalau bisa dilihat, nah ini yang kemarin sampai 1 juta dolar gue tap profit. WLD 11 ribu dolar, sebenarnya ada 30 ribu dolar. Terus Solana, BTC-nya 200 ribu dolar. Terus juga Solananya 182 ribu dolar. Hype-nya 20 ribu. Terus juga ada BNB 71 ribu. Terus juga Gala 12, XPL, Sui 21 ribu. Yang paling gede itu Ethereum tuh. Ethereum aku sampai mana ya? Ethereum sampai ke 626 ribu dolar. Gitu. Nah tapi kan kemarin kan sempat bilang, oh lu cut loss nggak kemarin? Nih cut loss semua nih kemarin yang sebelum-sebelumnya. Tuh Ethereumnya cut loss berkali-kali gue trade kan. Terus juga ada yang lain. Iya, iya. Nah, apa ya kayak kira-kira apa pelajarannya menurut lu? Kalau misalnya kayak gini. Sebenarnya kalau gue trade itu kan udah cukup lama ya. Gue trade dari 2021 khususnya futures ya. Itu gue trade long and short. Nah sebenarnya kalau gue trade sendiri ini hal yang udah biasa gue lakuin dari 2021. Cuman mungkin kayak bedanya pas di zaman gue dulu itu trade tertutup. Nah sekarang kan gue terbuka. Jadi kalau bisa dilihat mungkin dari sisi sejak di portofolio di open public mungkin orang-orang pada hujat ketika kelihatan nih lagi naik dan turun. Padahal tujuan gua untuk open public portofolio itu tujuannya sebenarnya itu untuk memberitahukan bahwa trading itu sebenarnya seperti ini. I mean cut loss itu sangat-sangat wajar. Terus juga risk and rewardnya seperti ini. Mental tuh dimainin. Terus juga kita tuh nggak selalu bisa win di everyday gitu loh. Dan nggak bisa trading di everyday juga. Dan tentunya gue pengen buktiin bahwa apa yang memang gue bahas, apa yang memang secara teknikal gue bahas, itu gue entry. Terutama ketika gue membuat sebuah trading plan, gue membahas bahwa ini bagus nih untuk buat short atau bagus buat long, gue masuk, ya ada buktinya juga gitu loh. Dan baik dari nominals juga nggak cuma sekedar P&L persentase, kan persentase kan lu pakai $1 juga bisa bro. Gitu. Jadi itu tujuan gue untuk sharing tentang portofolio terbuka ini. Itu awal mulanya sih. Cuman jadi berat juga ketika turun, yang awalnya gue trading untuk sendiri, tapi karena sekarang gue terbuka, gue dihujat kan. Jadi mental gue juga kemarin sempat keganggu ya mungkin ya. Keganggunya dalam arti yang sebelumnya kan gue trading ketika market tidak sesuai kan lumayan kecewa gitu. Tapi ketika kena noise jadi sempat juga keganggu sih. Tapi abis itu gue butuh riset banget waktu itu. Iya, iya, iya. Tapi makanya sebenarnya dari gue sebenarnya gue appreciate ya, emang Overpost itu lumayan punya bias ya terhadap orang-orang yang pengen open porto. Ya, jadi ini buat sebenarnya tempat di sini tuh terbuka buat semua orang yang pengen open porto, tapi ya jangan di bawah 5M lah kalau bisa lah gitu. Kalau bisa 5-10M lu pengen open porto, gue sangat welcome gitu. Gue sangat welcome anyone, bahkan lu mau di forex, lu mau di crypto, lu mau di saham Indo, lu mau di saham US. Apalagi kan soalnya yang di channel yang kayak gini, waktu gue podcast kan juga orang nggak bayar gitu kan. Jadi gue tuh happy banget kayak di acara Kompas kemarin kita juga showcase 8 orang yang memiliki 8 kungfu yang berbeda supaya dari audience itu bisa milih sendiri lu mau kungfu yang mana gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman emang yang kepengen open porto, please feel free ya kontak ke tim. Kita tuh sangat memiliki bias terhadap orang yang pengen open porto. Cuman ya yang gue minta open portonya ini kasih unjuk apa adanya. Apa adanya maksudnya kalau misalnya lose ya ngomong lose, kalau misalnya gain ngomong gain, dan juga
kita nggak terima edit-editan untuk portfolionya gitu. Jadi kalau misalnya portfolio kayak gitu, lu minta editor gua cut ya, gua nggak mungkin bisa gitu. Ya jadi soalnya banyak sekali kayak orang yang klaim multi-bagger investor segala macam, tapi kalau misalnya nggak open porto ya I don't know gitu. Mungkin iya, gue bukannya bilang dia enggak ya, tapi gue bilang adalah I don't know. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau misalnya open porto kan kita bisa lihat sendiri gitu. Jadi gue punya bias terhadap orang yang open porto, gue appreciate juga, walaupun mungkin sekarang dia regret kali. Lo udah regret gak sih open porto gitu kalau kayak gitu? Eh, Awalnya mungkin regretnya lebih ke arah sekarang lebih ke arah kayak ketika gue open foto, orang masih bilang gue akun demo kok. Orang masih bilang gue disupport sama exchange lah, or something lah gitu kan. Atau gue big fake lah gitu. Tapi kan logikanya kan gini, gue kan entry apa yang memang secara trading plan gue share juga kan. Jadi member gue tuh juga ngikutin kok untuk yang trading plan gue. Oh, gue masuk sini loh dengan trading plan seperti ini gitu kan. Jadi apa yang memang kalian lihat gue profit sebenarnya member gue juga profit gitu loh. Nah, cuma regretnya mungkin lebih ke arah ketika gue open foto udah paling udah lu lihat aja lah di offline aja orang-orang lihat kok di acara-acara gue kalau ketemu orang yang kenal gue maksudnya yang sapa gue di jalan gue kasih lihat kalau kadang gitu loh. Cuman poinnya orang masih percaya sama, maksudnya bukan masih percaya, lebih ke arah lebih percaya sama orang yang tidak open foto. Jadi gue bingung apa gue maksudnya gue buka atau tutup juga kayaknya sama aja, malah gue lebih dihujat yang open foto gitu, yang transparan. Jadi regretnya lebih ke arah sana sih. Gitu. Ini ada orang yang nanya nih, apa alasan kok Kevin buat stop open porto ke publik setelah grow dari $2.000 sampai sekarang? Apakah itu alasannya jadi? Itu salah satunya, karena lately kan yang apalagi semakin banyak yang ngeklaim, self claim juga kan, oh gue cuma segini, tapi mereka nggak open, tapi malah lebih dipercaya dibandingkan orang yang transparan gitu sih. Ya. Bapak bro, gue juga sering dihujat kok. Jadi kadang-kadang namanya ini yang namanya mengedukasi entertain juga ya. Koleon mau tanya nih ke Kejo, risk and reward yang diterapkan ke future itu kayak gimana? Kalau gue selalu minimal 1:2. Ini udah juga pernah dibahas juga. Jadi kalau 1:1 tuh capek guys trading. Trading itu kan satu kali posisi aja psikologi udah keganggu. Nah, apalagi kalau trading kan banyak. Nah, kalau 1:2 itu enaknya kamu kalah 3, kamu 2 kali trade aja udah bisa +1. Plus loh, bukan balik modal. Tapi ketika kamu 1:1, kamu kalah 5, kamu mesti 6 kali trade baru bisa profit. 1 kali aja udah pusing, apalagi trade-nya bisa sampai 10 kali, 11 kali gitu kan. Nah, tapi gimana aku memaksimalkan rewardnya? Jadi 1:2, jadi kalau udah profit, aku pakai stop loss plus. Jadi trailing stop lah. Jadi biarkan dia floating setinggi-tingginya, nanti kalau sampai kena trailing stopku, ya udah berarti rasa bersyukurku segitu aja. SL plusku tuh aku manualin biasanya. Oh ini kayaknya aku sini nih, aku nggak mau rugi lebih dari profit ini. Kalau udah sampai ini ya udah ambil, kena kalau enggak ya udah gitu kan, ikutin aja riding the wave. Jadi kadang di dari bulan 4 sampai bulan 7 tuh gue pernah 1:18 risk and reward. Karena gue pakai trailing stop. Makanya portofolio gue yang 2.000 jadi sekian tuh kebanyakan karena risk and reward yang gue trailing stop. Itu emang cara lumayan yang selalu kayak gitu lah ya. Baru di tahun ini kok. Baru tahun ini. Sebenarnya itu baru di tahun ini. Jadi sejak pertama kali gue podcast sama lu soalnya udah SL Plus terus dengernya. Jadi gue pikir itu udah jadi forever. Dulu tuh 2021 sampai 2024 gue bingung kok. Gue trading kok profitnya nggak semaksimal yang invest gitu loh. Kan ada orang bilang kan, kalau trading itu nggak bakal bisa mengalahkan yang invest. Nah, gue cari tahu dari dulu, kok gue nggak pernah ya pas di zaman buluran, tapi gue profit yang maksimal. Rupanya karena gue disiplin. Oh 1:2, ya udah 2 ini gue TP. 1:3, ya udah ini TP. Ternyata itu yang membuat ketika dia lanjut naik, gue tuh malah miss that moment. Makanya akhirnya gue pas di 2024 Desember, gue tuh mikir, kenapa sih gue selalu miss momen ketika buluran? Oh, rupanya gue cari strategi. Rupanya stop loss plus ini tinggal di trailingin stop aja. Jadi TP-nya dihilangin. Jadi pas di momen buluran, biarkan dia terbang terus. Nah, mungkin kalau teman-teman kemarin kan misalnya masuk Gcash. Kalau kalian trailing stopin, wah itu cuannya luber itu pasti. Kayak gitu. Mungkin kayak bisa jadi kayak gue kayak kemarin yang bulan 4 gitu loh. Jadi itu di tahun ini lah gue baru mulai. Oke. Ini pertanyaan menarik nih. By the way, gue appreciate banget ya teman-teman yang submit pertanyaan. Soal pertanyaannya itu menurut gue
bagus-bagus dan ya gue nggak kepikiran gitu buat nanya kayak gini. Apa yang membuat lu perlu pakai leverage yang besar di futures padahal sudah punya equity yang besar juga? Nah, sebenarnya justru salah kok. Gue bukan berawal dari equity yang besar. Gue berawal dari equity yang kecil. I mean, kalau gue misalnya anggaplah gue punya 100 juta, mungkin kesannya ada yang mungkin bilang besar, tapi ada yang bilang kecil. Tapi poinnya momen dimana aku waktu itu di akun second account itu kan aku taruh 2.000 tuh. Ya karena aku pingin trading juga di platform lain dengan maksudnya itu gini. Aku pingin lihat apakah grow-nya bisa ini nggak, bareng nggak, sama nggak, gitu kan. Ternyata yang akun second lebih grow. Poinnya adalah di momen itu, gue punya prinsip gini, kalau lu punya uang, misalnya spot deh, kita main spot, lu taruh 1 juta, BTC naik, lu taruh beli BTC 1 juta, 100% kenaikan kan lu cuma jadi 2 juta rupiah. Nah jadi gue ngerasa kayak sekarang kalau market makin gede, market capnya, profit kita tuh gainnya tuh upside-nya makin kecil. Nah jadi gue mikir, gue harus bisa nih memaksimalkan profitnya, mengejar ketinggalan. Yang dimana ketika ini kecil upside-nya, tapi gue bisa memaksimalkan dengan leverage sih gitu. Jadi dan juga kalau kemarin istilahnya ya, kenapa gue tujuan gue dari 2.000 ke sekian itu gue pingin show ke teman-teman sih sebenarnya bahwa guys, modal kecil itu bisa loh kita bisa dapatin profit yang cukup besar. Bukan soal dan ini bisa kayak memberikan harapan ke kalian, harapan dalam arti bahwa ini visible. Nih Kajo nih, portofolionya dari bawah 2.000 jadi sekian. Itu full semua kalian bisa bongkar istilahnya gitu loh. Event kalau misalnya gue ada event lagi deh, lu bongkar dari sedasar-dasarnya. Itu semua lu bisa trade dari Kajo kecil sampai besar dan lu bisa hitung profitnya benar nggak. Jadi poinnya adalah gue pengen nunjukin juga bahwa lu modal kecil bisa. Karena kadang orang all in kok portofolionya langsung 100% ke futures. Padahal gue selalu saranin dari dulu ya, dari 2021, lu pakai 30% aja, itu maksimum. Supaya kalau misalnya lu liquid, 70%-nya masih ketolong di spot. Tapi poinnya 30% ini juga kalau lu kali leverage kan kali 100 misalnya atau kali 20, 30 sama aja dengan full portofolio kan di leverage-in profitnya. Jadi yang lu resikoin 30% tapi maksudnya opportunity-nya masih bisa lebih tinggi gitu. Betul. Maksudnya. Tapi kan maksudnya oke, gue punya beberapa pertanyaan. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin waktu lu pertama kali top up $2.000, oke, ngerti futures gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang kan sebenarnya nggak gitu butuh. Apakah sekarang lu punya gameplay berubah untuk yang account ini? Akun yang second account jadi berubah. Cara mainnya jadi mirip kayak akun utama jadinya. Spot lebih. Akun utama aku kan uangnya juga lebih besar. Itu ada futures juga kan. Nah cuman poinnya adalah aku main sekarang tuh risknya di bawah 2%, 1%, 2%. Kenapa? Pertama betul equity udah besar. Kedua poinnya adalah semakin gini, kalau kita masih keep dengan rules pertama gue yang di bawah, yang 5% minimum risk. Kalau kita gainnya udah makin gede, soalnya gini kok, gue punya prinsip kalau lu makin gede equity lu, risk lu harus makin kecil dalam trading. Karena kalau tetap sama 5% atau 10%, naik turunnya tuh tetap bakal kenceng, deres dan cepet banget. Jadi kayak lu naik bisa cepet nih karena pakai 5%. Tapi pas turun juga kalau kena minus juga kena berasa. Karena kan nominal percentage-nya itu loh. Equity nominal percentage-nya itu yang membuat kita itu kalau turun, misalnya apalagi yang suka nahan ya. Wah, sekali turun tuh juga cepet banget. Naik cepet, turun cepet. Tapi kalau kita udah makin besar, risknya kita makin kecilin, misalnya 1-3%, 1-2%, kayak kemarin tuh gue cuma main 1% doang. Jadi mau dia turun jauh banget pun juga impact ke portofolio gue nggak sampai 5%, 10%. Gitu sih. Lu boleh share nggak ya kayak yang namanya ya lu kan punya komunitas gitu kan. Ya pasti yang namanya komunitas pasti ada spektrum ujung ke ujung. Di mana-mana sama lah gitu kan. Kayak misalnya di sekolah pun juga ada yang cocok banget sama mata kuliah ini, ya sama pelajaran ini, sama ada yang tidak cocok gitu. Nah, lu boleh sharing nggak kayak tips and tricks saya ya, kayak yang benar versus yang salah itu kayak gimana, sama supaya teman-teman bisa belajar gitu untuk make sure mereka jangan sampai lose money kegedean gitu. Tipsnya apa? Ini konteksnya seperti apa dulu? Misalnya nih, kan ya gue nggak tahu lu ada berapa orang ya. Misalnya lu ada 100 member gitu misalnya.
Misalnya 100 member, pasti kan kalau misalnya kita gambarin graf kan returnnya kayak gini nih. Oke. Mungkin yang bagian sini tuh yang loose-nya 100%. Oh. Yang di sini tuh mungkin yang bisa plusnya itu 100-200%. Oke. Di tengah-tengah itu kan mungkin yang biasa, mungkin gua nggak tahu, mungkin plus 50% misalnya. Nah, kita pengen belajar dari both extremes. Dari yang salah, sering rugi, ya kan, Oke. itu gara-gara apa, yang sampai lose money itu gara-gara apa, yang super menang itu gara-gara apa. Oke. Mungkin pertama-tama ya, karena memberku ini kan banyak ya, jadi biasanya itu satu orang tuh pasti punya grup yang lebih dari satu. Oke. Nah, Oke. Gak cuma aku, tapi grup lain. Nah, alhasil trading plan setiap orang kan convictionnya beda-beda. Ada yang masih bullish, ada yang bearish gitu kan. Kayak aku gitu kan kemarin bearish, tapi ada yang bullish banget. Akhirnya semua trading plan kalau di call sama grup-grup itu diambil semua. Gitu. Nah, itu untuk teman-teman yang mereka ngerasa setiap ada call itu adalah opportunity. Nah, dan gameplaynya kan beda-beda kok tentunya. Nah, jadi kalau biasanya gameplay udah beda, trading plan kan pasti beda juga. Nah, yang biasanya rugi itu adalah ketika dia mencampur adukan gameplay dan trading plan. Itu satu. Kedua, yang nggak pakai SL dan SL Plus. Udah floating profit tinggi, malah tiba-tiba kayak misalnya kayak 10-10 kemarin tuh, itu literally altcoin turun sampai 90% kok. Nah, akhirnya apa? Lu mau kali 3 pun, kali 2 pun juga bakal banyak loh yang liquid 3 juta dollars. Cuma kali 3. Temen gue kali 1,2 bro. Itu kayaknya ada bug gitu. Ada bug ya, gue gak ngerti ya. Soalnya maksudnya seharusnya gak sampai segitu ya, harusnya dia gak kena liquid. 1,2 dia liquid ya? Kena liquid deh. Padahal maksudnya dia udah pegang selama misalnya, gue gak tahu, gue gak gitu tahu detailnya ya. Misalnya udah pegang setahun 2 tahun gitu misalnya. Yeah. Dia cuma mau dapat leverage supaya lebih kencang aja. Kena liquid. Betul. Nah, makanya kita harus tahu bahwa leverage kayak namanya udah features, risknya yang paling mentok adalah semua hilang duit. Tapi kalau spot, lu mau turun sampai 90% pun lu masih punya asetnya. Kalau asetnya itu bisa comeback, let's say ya, comeback gitu kayak Solana lah dari 250 turun sampai $9. Comeback lagi sampai $300. Ya, lu masih punya barangnya, itu masih ada value-nya. Value-nya menentukan dari harga lah. Tapi ketika lu features, lu tuh benar-benar pegang kontrak. Makanya gue selalu bilang, walaupun lu cuma pakai 1/2% gitu kan, 1,2%, 1,5%, resikonya itu adalah mentoknya sampai liquid. Kalau liquid, lu nggak bisa dapat uang lagi, lu kosong, habis. Barang juga udah nggak ada kan, gitu. Jadi resikonya harus tahu, pahami. Maksimum resikonya itu apa? Nah itu berarti itu tadi dari yang rugi berarti ya. Berarti tips lo adalah jangan mencampur adukan. Campur adukan Gitu gameplay dan trading plan sih. Ya soalnya Beda. semua orang punya cara yang berbeda-beda gitu ya. Jadi confused gitu jadinya ya. Nah kalau yang dari sisi yang cuan itu mungkin salah satunya mereka itu ada yang salah satu udah cuan walaupun cuan dikit tapi cuan bungkus. Nah mereka lihat wah cuannya udah segini, udah cukup, rasa bersyukurnya tinggi. Nah akhirnya setiap kali cuan dia tuh nggak berharap yang lebih, nggak. Jadi kalau aku selalu bilang, lu mau take profit apa yang di depan mata atau yang belum di depan mata. Yang belum di depan mata bisa aja balik lagi atau bahkan nggak sampai ke sana. Terus balik putar round trip kan jadinya kan. Atau lu mau udah ini lu udah tahu nih lu dapatin 100 juta. Take it or leave, atau lu leave it sampai dia 150 juta. Tapi tahu-taunya 140 juta udah round trip ke bawah. Kan rugi kan jadinya. Nah, tapi kan pakai SL Plus udah bisa menutupi itu dong. Betul, tapi tidak semua itu selalu pakai SL Plus kok. Nah, ini baru ke poin kedua, yang nggak pakai SL Plus. Oke, ini berarti yang tengah. Berarti tadi kalau misalnya tadi kita ngomongin yang nggak cuan, yang rugi, yang kalau misalnya nggak pakai SL Plus itu yang tengah. Bahkan SL Plusnya taruhnya di entry point, bukan di area profitnya dia. Ada juga tuh. Udah cuan sampai 100 juta, tapi taruhnya di entry point. Kok nggak ikut naik? Karena dia pikir kadang turun cuma jilat SL terus naik. Istilahnya kayak gitu kan. Atau cuma turun dikit atau turun setengah tapi naik terus. Makanya mereka jauhin banget. Yang penting nggak mungkin lah gue udah jauh banget SL entry gue gitu kan. Ada yang juga kayak gitu. Nah lu bayangin lah kayak kemarin. Ada yang beli dari mungkin deh misalnya beli altcoin dari bawah banget gitu kan. Terus ternyata di bawah turun paling bawah lagi kan. Padahal dia udah cuan udah sampai 200% misalnya. Tapi mereka kadang mikir, nggak mungkin lah ke entry point gitu loh. Ada yang beberapa kayak gitu. Oke, berarti itu yang tengah ya. Itu. Kalau misalnya paling kanan, yang paling cuan, yang ada nggak ada nggak sih karakteristik ya orang-orang yang cuan secara konsisten di futures itu biasanya kayak gimana gitu? Kalau yang paling konsisten tadi aku bilang yang pertama ya, yang cuan bungkus kalau dia lihat itu cuan, dia langsung TP. Karena dia tahu di Indonesia bulanan UMR tuh di Jakarta 4 juta.
dia sekali trade dapat 4 juta udah bungkus. Nah, kedua mungkin yang langsung pasang SL Plus. Ini yang lebih cuan lagi maksudnya. Lebih ke arah risknya jadi cepat, nggak terlalu, intinya nggak ada minusnya itu nggak terlalu gede. Karena sekali naik dikit langsung SL Plus. Kalau udah kena ya udah biarin aja, tunggu sampai yang misalnya kan ada itu nggak sampai ke bawah tapi langsung naik terus kayak gitu. Nah, atau misalnya mungkin teman-teman yang beberapa ngikutin full satu mentor khusus. Misalnya kalau mentornya juga cuan kan. Misalnya kayak aku nih, average monthly-nya kan aku cukup ini ya, naik terus ya. Nah mungkin kalau untuk yang ngikutin aku dan gameplayku itu bisa sama lah hasilnya sih gitu. Gitu. Oke, ini next question ya. Pernah rugi berapa ketika awal-awal? Ini awal-awal mungkin, lu tadi ini sejak kapan? 2017. 2017, berarti 2017 lah. Kira-kira kayak gimana tuh? Apakah win rate-nya kira-kira sama kayak sekarang? Oh jauh. Maksudnya jauh cupusan dulu. Cuman gini, 2017 tuh masih spot only aku masuk dan itu cuma lagi belajar. Nah jadi sempat masuk dari BTC 50 juta rupiah naik sampai 300. Aku masukin lebih banyak. Ternyata dibawa lagi turun ke 70-80 juta. Nah in that time aku udah kayak udah bodo amat lah, aku biarin sampai 2021. Ternyata ya karena aku masih unrealized, jadi dia turun tapi naik lagi malah jadi profit. Drawdown lah basically. Nah pas di 2021 doang sih paling ya kayak mulai main features dan lain-lain. Liquid udah pasti kok. Liquid udah pasti dan banyak banget kejadian yang kayak dulu masih one shot one kill gitu. Nah yang masih one shot one kill udah pasti bakal liquid kok, pasti cepet. Itu tinggal tunggu waktu aja. Lu kalau masih one shot one kill itu definisi apa tuh mas? Misalnya lu masih 50% dari features wallet atau bahkan ada yang 100%. Karena conviction-nya ini udah di bawah banget nih, gue top up gitu kan. Jadi mainnya kayak biasanya tuh orang-orang tuh kayak main judi gitu kok. Jadi gue masih ada $100 top up. Serang dari bawah full leverage ke kanan. Terus nanti ya udah biasanya kalau cuan, kalau enggak pasti liquid. Nah, gue pernah pokoknya dulu main features dulu tuh paling waktu itu kan mungkin masih mainnya di under 5M lah gitu. Jadi ratusan juta tuh ada. Liquid juga ada 300, 500. Ya mentok-mentok dulu maksimum 500 juta lah. Kalau cut loss dan ya paling gedenya dulu ya pasti masih under 5M tuh 500 juta. Oke. Kalau misalnya jadi 10% gitu maksudnya. Yang apanya nih? Yang dulu modal gue mungkin 2-3M lah. Oke. Terus ada orang yang nanya nih, ini mirip kita sih, cara menjaga money management tentang trading future dan rasio RR yang baik. Dari technical sih aku selalu kalau mau entry itu aku pakai technical. Aku lihat dulu technicalnya, risk and rewardnya menarik atau enggak. Jadi kan technical itu kan aku lihat dulu nih, ini di support, berarti nggak boleh jebol support, berarti SL-nya di mana gitu kan. Risk and reward-nya kalau naik sampai mana nih? Misalnya kan ada pattern tuh, nah patternnya itu bisa sampai situ nggak ya kira-kira? Nah risk and reward-nya oke. Terus harus ada TP1, TP2, TP3 misalnya. Jadi at least satu banding 2 pertama, kedua ketika udah floating profit, karena kan intinya tidak ada jaminan kok, tidak ada jaminan pasti ke atas, tidak ada jaminan pasti sampai ke final destination. Jadi harus pakai SL Plus untuk menjaga. Karena even kadang market tiba-tiba news datang. Nah, itu kan untuk risk management paling penting lah. Iya. Gitu. Kalau aku bilang sih gitu. Iya. Lu boleh ini gak sih kayak coba deh, gue ada salah satu hal tadi lo menarik mengenai one shot one kill ya. Lu boleh share screen lagi gak yang tadi lu punya itu? Nah, ini basically menarik sih. Soalnya yang tadi lu bilang one shot one kill ya. Maksudnya kan kayak gini kan. Kalau misalnya orang turun dari sini ya, dari sini ke sini, kalau misalnya udah mati, berarti perjalanan di trading udah selesai. Jadi kalau istilahnya Kajo dari bulan 4 mainnya one shot one kill, nggak ada Kajo di bulan 5 dan bulan 6 sampai sekarang sih. Gitu. Iya. Soalnya setiap kali ada ini ada drawdown, ini ada drawdown, ini ada drawdown, ini ada drawdown. Apalagi yang lumayan dalam ya kemarin ya. Iya. Nah, oke, berarti kalau misalnya gue sekarang mau modalin 1M gitu misalnya. Berarti yang ini modal tradingnya ya, modal tradingnya gitu. Nah, berarti yang gue boleh masukin ke each open position berapa tuh? Maksimum total 5%. Kalau lu mau open 5, maksimum 1%. Tapi lu bisa alokasikan sebenarnya bebas. Intinya maksimum total 5%, tapi 5% itu udah gede kok. 5% itu udah gede. Jadi kalau bisa ya 3%. Gue punya rata-rata teman-teman gue dan members tuh 3% sih maksimum. 3%. Sisa 97% itu adalah cash. Untuk equity untuk menjaga kan. Untuk ngejaga. Soalnya kalau ini kan leverage. Betul. Dan simple konsepnya tuh gini kok. Lu kalau bisnis kan lu dapat 1M. Masa lu langsung hajar habisin 50%, buying power lu habis kan.
Lu harus, dan cut loss-nya itu kalau gue punya istilah gini, anggapan bahwa setiap hari lu tuh pasti punya operational cost. Operational cost itu adalah cut loss lu jatahnya setiap hari. So karena setiap hari kita harus mencari opportunity di bisnis kan, Iya. sama di kripto juga atau di trading. Berarti misalnya tadi ya, misal punya 1M, berarti yang lu boleh tradingin 30 juta. 30 juta. 30 juta, 970 jutanya itu adalah ya cash Modal, balance lah. ya. Mau cash balance supaya ya lu nggak kena margin call gitu kan. Kalau gitu berarti lu nggak pakai ini, lu biarin sampai tahan barang kan, drawdown kan. Nah, jadi intinya aku anggapin gini kok, lu punya 1M, itu adalah jatah bisnis lu atau uang untuk trading lah, invest atau trading gitu kan dalam bisnis. Nah, tapi lu panjangin, lu mau 1M ini mau berapa lama lu mau berapa lama lu start main tradingnya. Misalnya dalam 3 tahun atau 5 tahun. Ya udah lu alokasikan tuh setiap hari lu boleh berapa persen operational cost-nya. Karena kalau enggak nanti lu nggak ada buying power, lu baru kan lucu kan, lu buka bisnis seminggu tutup atau sebulan tutup. Jadi lu harus hitung sih semuanya. Jadi anggapan kayak trading tuh kayak berbisnis. Makanya gue selalu hitungin, oh kalau misalnya gue mau ambil jatah seminggu ini cut loss, ya udah berarti gue ambil berapa. Gitu sih. Berarti kalau misalnya tadi kan open position ada 3 ya, Bitcoin, Ethereum, Hive sebagai gampang gitu ya. Misalnya yang ininya kena drawdown. Berarti yang gue boleh ilangin itu cuma 10 juta ya doang. Kan tadi kan dari 1M 30 juta kan, 3% kan. Berarti 10 juta, 10 juta, 10 juta. Berarti dia cuma hilang 10 juta doang. Dia nggak boleh makan yang ini gitu. Nggak boleh. Makanya cara trading gue itu, lu misalnya margin 10 juta tadi kan, lu tuh harus cut loss 50%-nya. Jadi leverage gue itu melihat dari resiko. Misalnya, jadi kalau lu cut loss 1%, berarti lu boleh leverage 50%. Kalau lu cut loss 2%, berarti lu boleh kalinya mentok-mentok 25. Jadi kan kalau sampai cut loss tetap 50%, margin lu tetap aman, margin lu setengahnya aja yang hilang. Oke. Itu cara gue sih. Iya. Itu tadi money managementnya ya secara detail, soalnya gue bukan orang futures. Iya. Menurut gue futures itu not for everyone ya, itu my personal opinion ya. Paling advance itu kok. Paling advance ya. Paling advance. Ya, berarti tahapannya apakah orang-orang kalau misalnya pengen belajar, apakah harusnya berarti spot only dulu? Ada nggak sih orang ya misalnya kan lu tuh berarti kayak gimana? Lu tuh berarti ngasih analisa kayak gitu kan? Lu ngasih analisa, abis itu lu kan beli berdasarkan analisa lu, abis itu lu leverage-in gitu kan? Betul. Ada nggak sih di komunitas ya, misalnya yang ngikutin tapi cuma spot only gitu, tapi ngikutin semua gitu? Justru 70% gitu. Oh 70% gitu? Si Samuel Chris dia spot only loh. Oh, gue kira semua ikut lu tuh futures. Enggak. Mungkin di tahun ini dari 30% jadi 50% lah. Oke. Oh, tapi majority itu ya, kalau dari dulu lah ya, kalau misalnya dari dulu majority itu spot. Betul, karena tidak semua orang profilnya itu sama. Ada yang memang kayak nggak bisa memantau market karena kerja sibuk, meeting dan lain-lain, lu nggak mungkin bisa main futures. Berarti kalau misalnya mereka ngikutin lu buat analisanya, ya. Tapi mereka ngikutnya itu pakai spot. Betul. Kira-kira kayak gitu. Misalnya kan trading plan gue kan kadang ada yang, contohnya kemarin gue tuh ada long BTC rewardnya 7% dan itu sampai. Nah artinya kan spot oke juga tuh kalau 7% rewards gitu sih. Ya. Menurut lu ya realistically, kalau misalnya lu mengulang ini semua lagi, misalnya dari $2,000 gitu ya, tanpa futures ya, yang make sense itu kayak gimana? Kalau misalnya trading open position dan close position ini juga sama lah, barangnya sama, ininya sama. Tanpa futures atau pakai futures? Tanpa. Kalau misalnya ada kan udah pakai ini, lu udah kasih tunjuk. Berarti yang tanpa. Kalau tanpa futures mungkin mainnya kayak invest untuk jangka panjang sih. Kalau mainnya portofolionya masih di bawah 50 juta, menurut aku lebih better lu main spot tapi kayak DCA sistem sih. Kenapa nggak disamain kayak lu? Misalnya lu ada 100 posisi gitu misalnya dalam waktu 1 tahun gitu misalnya. Atau kan 120, jadi kan 10 setiap bulan gitu ya. Ya kenapa nggak waktu lu long, dia juga long, cuma bedanya adalah lu leverage, dia nggak leverage. Waktu lu short, dia juga short, cuma bedanya adalah lu leverage, dia nggak leverage. Kenapa nggak kayak gitu aja? Bisa, cuman kalau spot tuh lumayan lama kok. Pelan. Dan lebih better mainnya itu main santai sih. Karena orang kalau di bawah 50 juta kayaknya lebih panikan deh. Maksudnya kayak lebih better kalau aku pikir sih DCA, jadi kayak multi bagger gitu loh. Cari spot yang menarik. Mungkin kalau lu ngerasa 5% sampai 10% dari modal lu yang di bawah 50 juta itu enough, ya nggak apa-apa sih. Gitu loh. Karena nggak semuanya tuh ngerasa cukup.
Oh, gitu. maksudnya mereka nggak ngerasa cukup, jadinya mereka masukin semuanya. Masukin semuanya kadang. Oh, itu yang paling gawat. Itu paling gawat. Makanya mending cara gameplaynya beda sih. Makanya di VVIP itu setiap orang punya profile yang berbeda dan cara mainnya berbeda. Iya. Ya itu ya emang tricky kayak gitu sih. Maksudnya trickynya adalah kalau misalnya lu punya 50 juta, apalagi tadi kan misal lu bilang, oke lu maksimum mainnya 5%, berarti kan 2,5 juta sebenarnya kan. Ya orang mungkin ngerasanya ya kapan gue nyampe 1 M-nya gitu. Nah makanya jujur di Kejo Academy itu karena orang-orang udah nggak relate kan dengan portofolio gue yang jutaan dollars. Jadi gue open tuh satu portofolio baru. Itu Kejo Academy yang ngulang lagi. Ngulang lagi untuk edukasi sih, education purpose sebenarnya. Jadi dihujat lagi nanti lu. ya karena gue open fotonya untuk members doang. Yang kali ini tertutup. Jadi purpose-nya itu adalah kan Kejo Academy bulan ini bakal rilis modules. Jadi modulesnya itu gue pingin supaya relate. Jadi gue bikin lah pakai $1,000. Gimana cara memanage $1,000 ini trading dengan resikonya sama gitu loh. Oh, gue trade cuma segini nih, pakai $30, cuma pakai $50. Kan sempat ada yang ngomong kok, kapan kayanya gitu kan. Tapi gue buktiin sebulan kemarin dapat momentum itu langsung 100% loh. Mau lihat gak ini ada nih foto-fotonya? Oh, ada juga. Iya. Bisa. Tapi yang ini kalau misalnya ini boleh show. Ini boleh show Ini boleh karena show. Memang di Kejo Academy kan education purpose kan. Iya. Gitu. Nah, jadi ini karena nggak di trading ya. Jadi kalau kita ngomongin 1 bulan, 6 bulan, nah ini kurang lebih. Ini mulai kapan nih berarti nih? Ini mulai kurang lebih bulan 9 lah. Bulan 9. Bulan 9 20-an. Oh. Gitu, dari $1,000 di tradingin sampai grow seperti ini. Dan gue trading, gue sempat market live update. Terus gue long, gue kasih mereka lihat dengan portofolio ini gue open. Nah jadi kalau dilihat historicalnya kemarin itu seperti ini position historicalnya. Tuh. Ini bahkan kemarin aja gue yang short literally kemarin itu dapat 5% dari portofolio total. Terus kalau dilihat, nah ini Ethereum gue short kali 100 itu $700. Terus BTC $300. Nah kan sempat ada yang bilang, lu kadang nggak pakai SL Plus. Nih di bawah-bawah nih bocor 0,000 kan karena gue pakai SL Plus. Coba kita dari paling awal deh, dari paling awal. Coba paling awal di bawah ini. Oh nggak bisa lihat lagi. Ini mentok. Oh ini yang paling bawah. Betul. Ini waktu lu $1,000 pertama ini. $1,000 ini $1,000 pertama tapi kena kena SL Plus. Jadi cuma dapat $1 nol kan SL-nya di ini kan di BFP point. Oke. Nah terus ini cuannya dikit. Nah ini karena gue lupa isolate kalinya kali 3. Oke. Nah cuman yang paling gedenya ketika ini momen gue ada open pas lagi live juga, yaitu gue open Ethereum dan BTC, gue short, terus langsung turun tuh. Nah ini Ethereumnya di 4.600, BTC-nya di 113.000, gue short, dapat $1,000 langsung. Terus juga kemarin dapat 5% nih, 5% dari portofolio dan ini portofolionya. Tuh. Ini yang kalau misalnya drawdown yang kayak kesini, itu kelihatan nggak sih orang? Nah itu tuh, lo ke bawah kan? Itu tuh berarti drawdown ya, bukan lu cut loss ya? Bukan, itu drawdown karena profitnya udah tinggi, karena gue SL-nya masih di cuan dikit, tapi nggak kena. Nah, turun sana. Tapi drawdownnya start dari 1.000. Tapi tetap 1.200 kan, berarti gue masih cuan 20%. Gitu. Iya. Oh, lu bikin ngulangnya kena hujat lagi bro nanti. Kalau di grup gue nggak masalah. Tapi gini kok, poinnya adalah banyak yang mengajarkan kayak cicil koin atau apa. Lebih poinnya gini, gue ngerasa kayak nggak relate aja untuk teman-teman yang masih pemula dan bahkan dengan budget kecil. Jadi gue mikir karena ini starter gitu, kita coba deh $1.000 nih. Gue tunjukin bahwa gimana cara kelola uang $1.000 dengan main features, dengan call-nya kacau juga, risk manajemennya kacau, ada aturan main kacau, bisa nggak sih gain? Nah ternyata dalam 1 bulan 100% gitu kan. Jadi dan teman-teman harusnya yang ngikutin dengan benar dan atau dengan trading plan yang benar, yang ngikutin ya pasti sesuai juga portofolio hasilnya. Kalau misalnya orang mengikuti dengan benar, kenapa orang nggak ngikutin? Karena kadang mereka masih punya campur aduk dari yang lain. Atau mereka punya habit yang susah untuk dihilangkan. Contohnya kayak apa? Udah pasang SL, ya SL-nya dihilangin karena udah mau kena. Ada yang begitu. Gitu. Jadi ada yang udah pasang SL plus, udah deh SL minus aja deh. Nah, di grup tuh kan sempat tuh beberapa teman yang terutama yang private ada juga. Itu teman yang maksudnya teman di member, dia itu udah pasang SL plus.
tapi ngerasa takut kalau kena. Akhirnya turunin sampai ke BP. Ya, hilang semua cuannya. Terus bahkan ada yang hilangin sampai ke SL minus. Nggak disiplin itu Disiplin, jadinya. betul. Karena ada kadang juga kok tadi yang gue sempat bilang, kadang tuh ada orang yang terlalu pintar. Orang pintar tuh ini ngerasa terlalu pintar, jadi suka ganti-ganti, suka ubah-ubah plannya, gitu. Oh, jadi yang harusnya itu mereka bisa ngejaga modalnya jadi hilang. Hilang, Soalnya lu profitnya cabut. malah yang hilang, Profitnya bisa hilang. Oh. profitnya hilang. Maksudnya kayak, oke, yang gue belum paham ini. Gue belum paham adalah, lu kan udah sering ngomongin mengenai ini kan, dan SL Plus juga itu sesuatu yang kayaknya sejak kita podcast sudah pernah ngomongin. Dari gitu awal. kan, dari awal kan. Nah, maksudnya gini, yang gue belum paham adalah, kenapa mereka tidak mengikuti itu gitu maksudnya. Karena mereka gini, di market itu kadang suka jam ke bawah. Karena kan kita main features, terus 1% 2% itu kan very volatile. Nah, kadang mereka ngerasa nggak perlu deh, atau ngerasa kayak kalau gue pakai SL Plus ternyata dia turun dikit terus lanjut naik, itu hilang dong gue profit. Nah, kadang mereka tuh kecewa. Tapi ketika mereka itu kena tapi turun terus, mereka happy. Oh, selamat foto gue. Nah, tapi di momen yang profit, mereka jadinya lebih ngerasa kayak ya kena SL Plus. Kayak gitu sih. Jadi akhirnya SL Plus tuh orang jarang mau pakai. Bahkan jangan kan SL Plus kok, SL minus aja kadang banyak yang nggak pakai. Ya. Oke, kita next question. Target tahun ini di angka berapa? Tunggu kok, gue mau nambah dulu satu hal. Oke. Yang tadi soal SL Plus. Jadi gini kok, menurut gue ya kayak kan banyak yang tadi kecewa karena SL Plus ya. Tapi menurut gue tuh dalam trading itu bukan soal masalah momen yang sekarang, tapi kita ngomongin proses yang berkelanjutan gitu. Nah, di momen itu kalau kita ngomongin proses berkelanjutan, kadang tuh gue nemu ada dua orang tipe lah. Yang pertama itu mungkin kita ngomongin cuan karena disiplin. Nah, yang itu tadi udah dibahas. Tapi ada cuan yang karena lucky kok. Lucky dalam arti ya ini kadang sempet gue cerita juga kan. Dia tuh ngerasa bahwa nggak pakai SL Plus tuh atau SL malah itu sangat ya gue bikin gue cuan gitu loh. Tapi sebenarnya itu adalah wrong. Lu nggak bakal bisa profit istilahnya kalau kita ngomongin lu nggak bakal panjang lah intinya, nggak bakal panjang prosesnya. Lu pasti akan ada momen shit, apalagi kayak 10-10 itu kemarin. Itu nah, gue juga ada temen tuh sempat ngomong, gue kalau conviction gue tinggi, gue bakal berani pasang 50% marginnya cukup besar. Ternyata pas kena kemarin tuh yang 10-10 habis. Nah, jadi karena gini, kadang ada orang yang ngerasa kayak convictionnya gede, tapi mereka nggak mau pasang SL malah waktu itu. Jadi poinnya adalah gue ngelihat bahwa proses dalam trading itu kita nggak bisa fokus ke cuman hari ini, besok atau minggu ini doang, tapi long prosesnya lah. Nah, jadi gue sering kadang ketemu teman-teman yang di mana gue langsung blank gak kata itu. Oh, sorry, gue pengen bikin natural padahal lo jadi nge-blank. Sorry guys, Berisik kalau gue liatin nih langsung jadi buka. Nih, le mineral ya. Jadi yang bikin dia nge-blank. Gue juga sering beli ini kalau di luar. Oh, di endorse sama le Enggak, mineral. enggak. Teman-teman gue pasti tahu kok, gue selalu beli yang ini. Oke. Ya jadi intinya Udah nge-blank beneran ya. Coba dari recall dulu. jadi sebenarnya ya intinya jangan ngerasa kadang lu tuh bener di saat prosesnya salah gitu loh. Tidak selalu itu bakal kena bad kalau kayak shit tuh bakal terjadi ketika momen-momen yang kayak dulu Luna, FTS kan gue pernah cerita kan, gue tuh udah pernah kena mental berkali-kali di market dari 2021 di momen kayak Luna, FTX, kayak Om gitu kan kemarin, terus bahkan kayak yang 10-10 kemarin. Dan karena gue tahu bahwa someday gue pasti akan terjadi ada yang seperti Black Swan gitu, maka gue harus SL dan SL Plus. Ya, ngerti. Oke, gue simpulin apa kata dia ya. Soalnya mungkin kalau misalnya terlalu teknis buat beberapa teman-teman, intinya tuh gara-gara trading itu adalah sebuah proses yang panjang. Kalau misalnya kita melakukan proses yang salah kali ini, bisa aja hasilnya itu benar. Betul. Ya kan? Lu kalau misalnya tadi kan kayak lu nggak pakai SL, nggak disiplin misalnya, bisa aja tetap cuan gitu kan. Dan trade seterusnya bisa aja lu nggak pakai SL lagi, bisa aja cuan gitu kan. Tapi it only takes one bad moment supaya lu kehilangan itu semua gitu. Itu pentingnya disiplin dan proses yang bagus gitu. Dan apa namanya gameplay yang harus diikutin terus menerus lah gitu kira-kira. Karena jangan lupa kok di dunia nyata tuh kita cari uang tuh susah. Jadi kalau sampai lu kehilangan harta lu
di kripto terutama kan biasanya banyak yang all in kan. Itu lu nggak bakal mudah gitu loh kerja. Lu udah mati-matian kerja 24 jam Senin sampai Minggu gitu kan. Bahkan sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu kan. Jadi cobalah untuk menghargai capital sih. Mungkin lu boleh share nggak ya kayak misalnya nih orang pasti kan ya again sekali lagi ya yang sharing di Overpost tuh kungfunya beda-beda gitu ya. Ada yang kungfunya itu investor di kripto, di Bitcoin kayak Angga gitu misalnya, ada yang trading kayak misalnya Hengki, ada yang investor multi-bagger kayak Andri atau kayak si Chang Chimen gitu misalnya. Nah kalau bisa buat lu nih di trading futures, kalau misalnya orang baru pertama kali mulai, where do they start gitu? Lu cuma boleh start dengan $100 doang. $100. Mau duit lu miliaran berapapun itu. By the way ini menarik loh. Gue kemarin baru ketemu sama John Hans. Kok John? Oh. Dia ngomong exactly the same thing. dia ngomong kayak gitu, dia kan gue nanya gini kan, bro, gue ternyata caranya si Hengki seru juga ya, kayak mainnya tradingnya kayak gini gitu. Habis itu gue nanya dia hal yang sama. Menurut lu, gue nanya John Hans ya, gue nanya, menurut lu kalau misalnya orang yang pengen ngikutin cara yang baru, tipsnya apa gitu? Dia bilang masuklah satu lot. Okay. Menurut dia kalau di saham ya, masuklah satu lot gitu. Lu bisa konsisten nggak, cuan? Kalau misalnya lu bisa konsisten cuan, baru ningkatin gitu. Nah, jadi biaya sekolahnya nggak mahal gitu. Betul. Ya? Karena biaya sekolah ketika lu rugi, liquid tuh sama kok. Mau lu yang punya $1,000, 10.000 atau 1 juta itu sama. Kalau knowledge-nya nggak ada. Jadi poin gue gini, ketika lu nggak bisa maintain $100 dengan aturan main dan cara main yang benar, mau $1,000, $10,000, $1 juta juga sama hasilnya. Gitu sih. Karena soalnya lu trading $100, $1,000, $10,000 sama caranya. Gitu. Karena it's not all about nominals yang gue selalu bilang, tapi it's all about percentage. Karena kalau gue memandang lu kalian semua itu dari nominals, kita nggak bakal bisa sama, nggak bakal bisa trading bareng. Gitu. Kayak kalau gue melihat misalnya Timothy kan punya 1T gitu kan misalnya, gimana gue mau trading kalau gue nggak punya uang sebanyak itu gitu kan? Atau mesti kayak misalnya Hengki gitu kan, dia punya ratusan M, wah gue nggak relate dong, duit gue kecil gitu kan. Jadi makanya gue juga start yang $1,000 itu portofolio, tujuannya untuk edukasi, tujuannya untuk sharing bahwa 100% itu memungkinkan. Aturan main itu kalau dan nggak harus kok sampai portofolio punya jutaan dolar supaya lu bisa nahan barang di futures gitu. Tapi intinya makanya maintain dengan $100 dulu. Oke. Berarti startnya dari situ ya. Mulainya dari trading $100 dulu. Tuh. Ada loh kok BTW ada yang bilang gue modal $100 jadi $1,000. Ya mungkin ada kadang agresif ya, atau mungkin dia SL plus kebablas kayak gue kan. Nah, kalau lu bisa atau dia nanya, boleh nggak sih nambah gitu kan? Kalau lu bisa nambah $1,000 lagi, kalau lu bisa ngubah 1,000 jadi 2,000, lu mau nambah $1,000 lagi, mending gak usah nambahin, lu 2,000 itu lu kelola aja terus. 1,000 itu lu kelola terus, gak usah nambah lagi. Betul, karena logikanya lu udah bisa berhasil kan? Gitu. Makanya di momen yang 2,000 gua jadi sekian, gua nggak mau nambah kok karena gua ngerasa wah wangi nih di sini, gua pindahin. Enggak, gua ngerasa 2,000 ini bisa nggak sih gua kelola terus, ternyata malah bablas sampai jutaan dolar. Itu juga nggak expect lah. Gitu sih. Iya. Jajan nanti $1,000 lagi jadi $1 juta gitu. Udah 2,000 soalnya sekarang kan. Dari jauh. Tapi menurut lu ya, apakah realistis? Apakah realistis untuk expect $2,000 yang baru ini bisa jadi $1 juta lagi? Dan kalau misalnya enggak, yang realistis itu time frame-nya berapa lama? Sebenarnya kalau kita ngomongin time frame itu kan balik lagi tentang peluang yang bisa didapatkan ya. Kayak gue pas di tahun ini, gue expecting cuma dapat 30% dari total portofolio gue. Karena waktu itu tarif. Gila, apa yang bisa gue expect? Good news kah? Atau good news apa gitu loh? Gak ada. Oh, lu tahun ini expect 30%? 30% awalnya? pas awal Januari. Betul, harusnya dapatnya $600 dong. Berarti sisanya bagiin gue gitu. Gak apa-apa, lu dapat sesuai dengan apa yang lu expect aja. Jadi gara-gara gue gak tahu peluang apa yang akan terjadi gitu kan. Nah, cuma kalau istilahnya gini kok kan orang bilang gue udah start dari 2,000. Kalau gue tahu 2,000 ini bisa jadi sekian, gue nggak masukin 2,000, gue masukin 2 juta atau 20,000 lah misalnya gitu kan. Atau gue liquidin semua, gue all in gitu kan. Cacing-cacing naga-naga kalau kata si ini Andi Hakim. Cuman poinnya ya gue trading maraton. Gue trading, gue mau make sure bahwa ya bertahap dan cara gue untuk gain rewards yang gede pakai SL plus gitu. Jadi poinnya bisa atau enggak
kalau kita ngomongin sekarang bear market, even gua short dari top ya, turun sampai ke bawah, itu kan nggak bakal seprofit yang long, karena long itu bisa 100%, sedangkan kalau turun bisa sampai mentok-mentok 99 kan. Kalau turun ke bawah mentoknya 99%, tapi kalau ke atas kita bisa sampai ratusan bahkan ribuan persen. Gitu. Menarik. Jadi intinya bisa atau enggak itu tergantung dari Dengan opportunity-nya. Betul. Gitu ya. Makanya gue trading every day mencari opportunity. Siapa tahu ternyata opportunity itu bisa bablas, ternyata naik ke atas terus atau ke bawah terus gitu kan. Itulah kesempatan, mungkin suatu saat 2000 bisa jadi sekian, bisa aja mungkin. Menarik maksudnya kayak gini, kayak soalnya gue tadi mikir kalau misalnya lu yang nanya gue, misalnya gue dari bisnis ini gitu misalnya. Misalnya contoh di bisnis ini gue dapat misalnya 50M gitu misalnya. Kalau misalnya tanya, Leon bisa nggak ya tahun depan lu ada bisnis baru ya 50M juga? Jawabannya sebenarnya sama kayak lu. Tergantung opportunity-nya. Ada nggak opportunity-nya ini gitu. Jadi belum tentu bisa sama juga gitu. Kadang-kadang ya. Tadi ada yang ke-skip kok itu jawaban kita. Belum dijawab. Target tahun ini di angka berapa? Apakah lu ada target kalau kayak gitu? Kayaknya udah bablas banget. Lo tau gak? Yang kemarin aja gue pas masih awal start yang $150,000, paling 600, paling 300, 500 udah cukup lah gitu kan. Bablas sampai 600 kan. Terus bahkan yang sebelum 2000 tuh gue pikir 2000 jadi 10.000 aja udah gila gitu loh. Ternyata bablas, terus ternyata sampai 10.000. Pas 10.000 gue juga gak expect bakal sampai ke $60,000 1M. Gitu. Jadi kalau ditanya bablas, udah bablas banget lah sebenarnya. Cuman ketika ada opportunity, gue coba trading aja sih. Intinya banyak bersyukur aja sih kok sekarang. Gitu. Emang dulu target apa namanya? Target gue berapa? 10M tuh udah cukup gede ya, karena trading itu kan bersih kan, bukan kayak GMV atau something lah. 10M, 20M tuh udah cukup oke lah. Gitu. Kebablasan. Good problem to have. Tapi di foto Binance gue sebenarnya bablas lebih jauh lagi gitu. Secara persentase returnnya lebih tinggi lagi. Ya sih, karena secara nominal. Nominalnya gede. Secara nominal lebih gede. Betul. Cuman ya akun yang ini udah bablas banget lah, 10M aja udah gila banget lah. Gitu. Iya, soalnya coba gue semangat. Ada hal yang motivasi gue untuk semangat untuk harus bisa lebih besar. Apa? Gue nggak mau dikejar sama Hengki Adinata. Wih, nggak mau apa? Nggak mau dikejar. Oh. Karena gue lihat aja ini udah mau ngejar gue nih. Oh. Walaupun dia startnya beda ya, tapi menurut gue kayak kan kalau kita kan udah hampir mirip lah, gitu. Jadi gue mikir, jadi gue ada semangat lagi nih, terpacu. Karena yang gue senang yang open fotonya dia, ya, maksudnya. Open fotonya dia. Open fotonya Hengki, ya. Kan gue open fotonya juga sama, yang ini, gitu. Cuman gue mikir, Dia sekarang 14. Ya, 13,8 terakhir. Ya. Menurut gue seminggu lalu. Gue yakin ini suatu saat kalau gue diem doang, cuman melihat doang, dia bakal ngejar gue. Wah, gue nggak mau. Jadi gue harus keep. Sorry. Dia sekarang 13,8 M itu adalah profitnya. Oke. Berarti dia 18,8. Dari 5 jadi 18. Nah, makanya gue mikir, soalnya gini kok, gue cuma bisa ngukur dia doang. Soalnya open porto. Yang open porto cuman dia, ya kalau di saham dia, Kajo di inilah kripto. Cuman ya dia jadi parameter gue lah. Iya. Karena kita sama-sama second account-nya open porto. Oh, gitu. Iya. Jadi ya gue mau mencoba mempertahankan, wah gue nggak boleh nih dikejar. Iya. Makanya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman punya mentor-mentor, silahkan bilangin supaya open porto di Leon. Jadi lebih banyak. Wah, gue juga jadi semangat. Jadi kita nih kayak persilatan gitu loh, kayak kungfu cia gitu kan. Ini sifu-sifunya ini makin muncul, makin menyemangat, makin semangat, dan juga makin edukasi secara transparan. Itu gue suka banget itu. Karena tujuannya sama-sama bikin profit lah. Iya, pasti. Dan ini kan kayak apa ya? Ya ini semangatnya Overpost kan jadi kayak gitu kan. Ya, jadi again ya kalau misalnya teman-teman punya mentor-mentor, guru-guru yang pengen open porto, datang ke situ nggak bayar ya by the way. Nggak bayar dan gue juga nggak bisa bayar. Jadi sama-sama gue nggak bayar dan jangan expect bayaran. Jadi sama-sama kerjaan bocuan gitu. Cuman seru-seru ya. Jadi seru soalnya sekarang yang lu bilang kayak ada satu lagi Rifan, cuma Rifan lebih tipe yang sebenarnya Rifan itu bukan konservatif loh kalau misalnya bahasa orang saham. Ya dia tuh tahun ini dia cuan 47%. Ya buat saham itu tuh sebenarnya angka yang bagus gitu misalnya. Cuman ya
Hengki sama Kejo merusak pasar aja. Bukan merusak pasar, meningkatkan standar pasar. Show what's possible lah. Maksudnya kalau misalnya ada teman-teman yang pengennya itu lebih konservatif, ya kan? Sebenarnya again sekarang ini bukan konservatif. Lu persen 50% setahun di dunia mana lu ngomong konservatif sebenarnya ya? Gue salah juga kalau ngomong konservatif. Cuman dibandingkan mereka lah, dibandingkan sama Kejo sama Hengki, Rifan ini yang relatively lebih konservatif plus 50% tahun ini, ya kemarin di Kompas itu plus 47% lah year to date. Nah, jadi ada kungfu yang berbeda-beda yang pada open porto gitu loh. Jadi ya bisa memilih. Cuman ya supaya kita bisa lebih banyak lagi, siapa tahu ada yang mau di forex, atau mau apa, open porto, ya kan. Sekali lagi free of charge di sini gitu ya. Dan jangan expect bayaran juga gitu. Tadi di mana kita ya? Target. Oh, tadi target. Oke. Ada orang yang nanya, what's your biggest dream? My biggest dream ya. Ini sekarang sih mungkin ya, gue lagi ngatur plan untuk keliling dunia lah sama family. Keliling dunia? Maksudnya ke kota-kota, negara-negara. Gue pengen spending time with family lah. Kenapa itu biggest dream lu? Mungkin itu udah terjadi? Lebih tepatnya mungkin gue akhirnya lebih punya banyak waktu. Dulu gue kerja, waktunya banyak gak match. Terus juga mungkin sekarang udah, apa ya istilahnya ya, beli sesuatu tidak lihat harga lah kasarnya gitu. Wih. Kasarnya begitu. Aduh, beli Ferrari gak lihat harga coy sekarang. Siap. Itu masih mikir. Atau masih mikir, lu kira yang itu ini maksudnya. Enggak, gue kayak keliling-keliling, gue mau makan, udah gak lihat harga, family, yang penting family senang. Gue mau liburan kemana, gue udah gak lihat harga, yang penting family senang dan bisa sama family. Itu. Makanya gue suruh. Udah tercapai dong kalau kayak gitu. Belum dong, maksudnya dari tapi masalahnya waktu. Iya, maksudnya sisa waktu. Baru ada waktu. Kemarin kan gue masih kerja yang cukup lumayan ya, maksudnya lumayan. Dulu kan gue profesional kan. Gue profesional dan family gue juga kebetulan sih baru, adik-adik gue baru lulus lah. Nah jadi nyokap bokap gue kan akhirnya gue pensiunkan. Yang benar-benar total gitu kan. Jadi akhirnya kita punya banyak waktu untuk bisa bersama, untuk ya nanti spending time. Oh. Lebih ke tahun depan sih gue pengen Jepang dan lain-lain, UK. Oh. Gitu. Sebenarnya lu kan bisa pergi aja sekarang, kenapa gak sekarang? Kalau sekarang gue lagi fokus ke Kejo Academy. Oh. Kejo Academy kan modules kan dan lain-lain. Nah itu gue lagi bikin website, modules. Dan memang menurut gue karena gue baru bangun, butuh perhatian yang lebih besar. Oke. Oh, baru ngomongin biggest dream, ada orang yang nanya ini, enakan mana dari 3 mobil Kejo? McLaren, Porsche, BMW udah, next bakal ngambil apa kok? WK. Ada WK-nya. Kalau mungkin tadi sempat karena lu sebut ya Ferrari, gue ada ngincer sih antara Ferrari atau Lambo. Ya gue lihat, soalnya gue lihat story dia story-nya kan dia bikin kayak tolong yang punya Ferrari. Betul, gue dari info-info Ferrari. Cuman kalau ditanya 3 mobil, McLaren tuh nggak enak for daily, nggak enak banget. Wah kalau gue daily tuh menyiksa, termasuk yang kita numpang ya. Gue kan sempet tuh bawa ke ke puncak, ke Jakarta. Oh, bawa McLaren dari Jakarta ke puncak. Tuh sama pacar kan. Nah terus driver gue tuh bawa keluarga gitu loh. Tapi gue bilang, bro lu bawa deh mobil gue gitu kan, gue nggak mampu. Terus tapi kan teman gue ada ikut juga, jadi dia bawa mobil gue yang keluarga. Gue duduk lah di samping McLaren, tidurnya nggak enak bro, gitu. Nah tapi intinya McLaren tuh enak, cuman jadi kayak beli McLaren buat disetirin supir. sama nggak enak kalau macet. Waduh pegel banget, karena kan duduknya bucket seat ya, gitu. Itu nggak enak. Terus tapi kalau ngebut enak, ngebut sama gasnya enak. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin Jet 4 ya, kemarin kan aku beli Jet 4. Itu enak tapi nggak bisa dipakai kalau pas lagi macet. Masa dibuka polusi gitu kan. Kan bisa ditutup kan? Bisa. Cuma kan belinya karena memang buat buka. Malam-malam dong. Betul, malam-malam atau mungkin di komplek aja gitu kan. Atau mungkin pas puncak kemarin sempat gitu. Tapi intinya Jet 4 good. Cuman lebih paling enak Porsche. Ngebut enak, daily enak, terus hemat banget malah. McLaren bro, gue sekali pakai itu bisa 1 kali habis bahan bakar. Turbo, dan gue bisa habisin 800-900 ribu. Makanya sekali pakai. Mendingan Kalia. Ya 1 minggu gak habis Kalia isi bensin berapa sih? 300 ribu gitu bagian. Ya. Kapan nih Kejo beli Kalia? Gak, gue nanti lah. Gue beli REV malah. Oh punya REV. Punya REV buat sekitar aja.
Oh, oke. Tapi kalau misalnya Porsche enak dibawa, depresiasi kali kalau misalnya EV. Beli second. Oh, Gue kan beli second. jadi nggak gitu kerasa Nggak depresiasi. begitu berasa. Dan Iya. gue beli REV juga karena buat kantor, jadi second juga. Jadi memang belinya bukan karena memang buat ini, ya ada bawa gengsi dikit sih. Cuman maksud gue, aku juga karena tahu depresiasi, jadi aku mending beli second. Jadinya. Toh lagi, memang itu baru berapa tahun, 2 tahun, tapi turunnya bisa hampir 50% loh, gila. Iya. Tapi aku ambil second, jadi aku ngerasa aku anti hakim ya, rugi, aku enggak. Jadi lu boleh kalah di saham, Iya. tapi lu menang di Gue menang di Taycan. Porsche. Gue belinya 50% lebih murah dari dia. Iya. Terus, tapi kalau misalnya kayak gitu, lu kenapa masih mau beli Ferrari kalau kayak gitu? Atau Lambo? Karena belum punya. Terus kenapa antara dua itu? Karena 2 itu belum punya. Lagi debat jadinya, Ya, debat internal. lagi debat. Berarti kalau itu setelah beli Porsche, berarti kita bisa tebak beli Jadi Ferrari. lebih ke arah- Setelah beli Lambo, kalau itu beli Ferrari. Atau enggak, kalau misalnya sekarang beli Ferrari, berarti next beli Lambo gitu. Iya, katanya gitu. Jadi gue mikir mau yang ini dulu atau yang ini dulu. Nanti kalau ada, itu gue anggap reward aja sih kok. Jadi kayak ketika udah profit sekian, ya bolehlah. Gitu. Kalau mau dapat lagi sekian, gue harus cari profit dulu di market kayak gitu. Motivasi aja sih supaya fotonya grow. Enggak sih, cuma alasan dong sih. Lebih condong ke yang mana? Udah nemu? Belum. Ayo kalau ada info Ferrari boleh. Tapi terakhir gue ngomong gitu di McLaren langsung digoreng semua kok harganya. Kenapa? Karena yang bantu nyariin banyak tiba-tiba. Terus nanya ke orang-orang, nanya ke owner-ownernya. Terus dia pikir lagi banyak nih nyari nih kesempatan naikin harga. Ternyata semuanya nyari buat Kajo. Itu akhirnya gue susah banget nyari kemarin, gila harganya digoreng banget. Tapi ada satu owner yang kayak dia memang mau lepas karena kan memang lagi susah kan lepas barang mobil-mobil super gitu kan. Ya udah habis itu dia mau lepas dan dia mau ganti juga. Ya udah dia kasih harga memang yang wajar normal gitu. Menarik. Anak gue tuh sampai ingat Kejo loh. Soalnya gara-gara waktu di acara mana ya kemarin, Kompas atau mana gitu. Anak gue lihat, nih Uncle Supercar katanya. Bukan, Uncle Race Car bahasanya. Umur 3 loh, umur 3 Uncle Race Car. Ya. Habis itu di buku yang gue kasih itu, yang Kompas itu kan ada mukanya lu kan. Kan jadi di masing-masing speaker 8 orang ya, Andrew lah, terus si Hengki lah, Rifan lah, Chang Cimen lah, si Kejo. Mukanya tuh ada di buku gitu. Jadinya. Terus dia bilang, ini Uncle Race Car katanya. Iya. Next apa nih? Setelah kemewahan dan kekayaan itu datang, gimana rasanya? Takut. Malah takut. Gue jujur lagi takut. Makanya gue salah satu gue open foto tuh pengen close fotonya. Kan pertama kan kebablasan dan lu dengar nggak sih ada yang habis kena suami istri kena mutilasi lah gitu loh. Dan di Bali gitu kan. Jadi gue mencoba untuk nggak mau open dan gue lebih hati-hati memilih tempat yang gue mau liburan karena liburan gue dan kalau gue lagi di luar kebanyakan kalau nggak karena kerja pasti gue family time. Jadi gue lebih takutnya bukan karena diri gue sih tapi family sih. Lu mesti hire bodyguard kali bro. Kayaknya kok Gabriel soalnya punya banyak bodyguard. Wah kalau misalnya dia mah harus ada shift-shiftan kali kalau misalnya dia apa mobilnya udah CPM gila. Tapi ya itu lebih ke arah ke safety aja sih yang aku lebih takut. Kalau Kejo sudah dapat apa yang diinginkan, selanjutnya apa? Jujur gue lagi nggak ada belum ada semangatnya gitu. Maksudnya aku lagi bingung juga sebenarnya mau mencapai apa lagi sebenarnya. Kenapa orang di sini pada kebingungan dengan kehidupan itu? Mungkin lebih ke arah rasa bersyukur yang diberikan terlalu berlebihan. Hasil aku lagi mencoba untuk mencari plan lah. Jadi belum ada kepikiran. Maksudnya cuman tadi doang pas lihat video Hengki kemarin. Anjir nih udah mau ngejar second account gue gitu kan. Maksudnya gue harus mempertahankan nih gitu kan. Itu doang sih. Gara-gara si Andre Hakim juga. Kan dia bilang dia kan ngomongin soal portofolio lah. Jadi gue pingin kayaknya ngomongin apa emang ini? Ya somehow trading dari 2021 belum ngejar sampai foto dia lah yang ratusan M.
Gimana sekali lagi? Jadi intinya kan, wah trading kok dari 2017, tapi kok uangnya belum sedia kayak gitu loh kasarnya. Oh, Jadi gue pikir motivasi. ya mungkin mencoba ratusan M lah, bisa nggak? Oke. Maksudnya dari yang portofolio second account mah. Oh, lu pengen portofolio second account-nya jadi cepet? Karena menurut gue udah sampai 2-3 juta dolar, menurut gue masih bisa udah sih. sisa 5x. Iya, makanya masih bisa gitu Sisa loh. 5x loh. Gue tinggal, kalau gue strategi gue sih simple. Kalau gue misalnya mau benar-benar santai sabar ya, tunggu aja bear market lagi, gue masukin at least spot juga udah bisa kok harusnya. Kalau masukin alts ya, atau mungkin gue main di features lagi harusnya bisa. Iya. Tuh. Ya, sebenarnya kalau misalnya mau main aman pun juga harusnya bisa sisa 5x sebenarnya. Betul. Sisa 5x ya. Masih bisa. Iya. Cuman kalau misalnya nunggu bear market nanti dia udah 10x lagi. Ya, biasanya ketika gue tidak kepikiran malah mencapai sih. Makanya gue sekarang lebih ke arah patokan, bukan patokan sih ya. Motivasi gue mungkin melihat Hengki sama Andri Hakim yang menurut gue cukup unik sih. Karena menurut gue mereka dua yang somehow lebih terbuka lah. Jadi gue bisa menghitung kasarnya. Oh bisa nih, possible. Gitu. Makanya guys, siapa yang mau open porto? Ayo. Silakan di komen ya. Siapa? Mungkin kita bisa ini. Siapa kira-kira yang seharusnya open porto? Silakan tinggalkan di komen gitu. Yeah. Masa gitu buat naikin engagement. Betul. Sebenarnya alasannya sih itu. John. Kok jadi John? Ini gue yang tim yang salah ketik atau John? Apakah futures adalah satu-satunya cara John jadi kaya? Mungkin gini kali pertanyaannya ya, gue putar. Apakah futures itu yang satu-satunya bikin lu jadi seperti sekarang? Harusnya iya dong kalau gitu kan? Iya betul. Ya kan? Betul. Jadi gini, menurut gua tuh ya ini karena kebablasan juga sih sebenarnya profitnya ya. Maksud gua bahkan melebihi persentase dari akun utama gua. Cuman poinnya kalau ditanya mungkin features itu kalau nggak ada features mungkin nggak ada yang bisa portofolio 2000 jadi sekian, kecuali kalau kita nunggu bull run yang dimimpikan ya. Cuman baik lagi itu kan juga jackpotan. Kalau gua kan trading benar-benar almost every day, tiap month, gitu, month by month, jadi bisa sampai gainnya lumayan besar. Jadi kalau features itu adalah menurut gua dimana ketika lu main sport sekarang tuh upside-nya udah rada susah, banyak market, dan lu bisa dapetin cuan baik di bull market ataupun bearish market. Kalau lu cuma ngandalin bull market, di bearish market tuh lumayan panjang loh. Kemarin 2 tahun, 3 tahun. Lu gak ngapa-ngapain, lu gak bisa makan kasarnya gitu loh. Duit lu tergerus terus gitu loh. Tapi ketika gua main futures, berkali-kali ini market turun, gua malah profit ratusan juta. Jadi menurut gua futures tuh yang mengubah yang, terutama mindset gua dulu kan. Lebih gua mikir, kalau gua ngandalin 4 tahun sekali bull run, berarti 4 tahun tuh gua gak makan besok gue makan apa kayak gitu loh. Jadi di futures membuat gue possible untuk dapat profit even lagi di bear market atau di market koreksi. Ya. Kalau udah kaya banget dari trading mau ngapain lagi? Tadi udah dijawab ya. Lagi bingung deh guys. Lagi bingung sama lagi mau jalan-jalan sama family. Ya. Apakah Kejo pakai pure price action untuk nentuin arah atau pakai order flow? Sebenarnya gue campur ya. Maksud gue tuh gue melihat dari momentum lah. Tapi gue harus melihat price actionnya. Nah kalau kita ngomongin order flow, mungkin di definisi gue pribadi ya, order flow. Oh market lagi ke Astar, gitu. Jadi flow-nya lagi di mana nih? Lagi ramainya di mana? Kalau ditanyanya begitu, mungkin gue bakal bilang gue nggak terlalu peduli order flow lagi di mana kadang. Kayak contohnya pas di Astar, gue nggak melihat Astar secara fokus ke Astarnya. Tapi gue lihat gambaran besarnya. Lagi market tuh secara market bearish atau bullish. Nah, jadi gue ambil kesempatan yang garis besarnya aja. Karena kan kalau gue fokus ke Astar, kalau tiba-tiba, karena gini kok, yang gue punya dari dulu gue belajar, sesuatu yang naiknya luar biasa, turunnya akan lebih menyeramkan. Tapi nggak mungkin gue nge-short atau nge-against tradingan dari yang lagi naiknya. Maksudnya lawan arah, counter, nggak berani gue. Jadi better gue ngambil market-market yang secara overall lagi ngikutin, kayak misalnya BTC lagi turun, yang lain juga turun. Kecuali Astar yang naik, gue mending skip aja. Jadi gue lihat price action sih. Oke, next question. Apa member VVIP dan VIP itu bisa dapat keberhasilan yang sama dan kenapa tidak disatukan saja? Maksudnya VIP itu apa maksudnya? Jadi di VIP gue tuh sama VVIP ada
di grup gua ada 2 kategori. Jadi VVIP itu yang private yang terlimitasi cuma 150 orang. Nah, jadi di sana mereka itu bisa mentoring dan chat personal gua. Oh, mereka boleh WhatsApp lu. Betul, boleh Oh, WhatsApp dan itu grupnya di WhatsApp. Jadi banyak yang nanya, "Kok gua nggak di WhatsApp?" Karena itu yang cuma private only. Oke. Ya, dan kalau yang di VIP itu di Telegram. Jadi itu tidak ada limitasi orang dan tentunya harganya jauh setengah dari private atau VVIP. Yang bedanya di sini ada mentoringnya, yang ini Betul. enggak gitu ya. Yang itu juga ada mentoring, cuma mentoringnya itu lebih ke mungkin massal ya. Oke. Jadi kayak aturan main di sharing, video-video juga ada gitu kan. Ya, tentunya di private juga diterima. Cuma nih kalau yang private itu bisa chat personal VVIP. Oke. Gitu. Terus kalau kita ngomongin dari sisi VVIP itu ketika pas kemarin kan gue lagi rame banget kan kalau pas di pas 2 bulan yang lalu lah. VVIP itu sebenarnya tenang aja. Karena mungkin mereka salah satunya member yang udah lama, jadi mereka udah tahu cara aturan main gua. Dan poinnya itu adalah dari sisi mungkin mereka financial stable. Karena mungkin dan mayoritas tuh portofolio mereka tuh udah ratusan, even miliaran gitu. Nah, dan di sana apa namanya? Di saat karena mereka pas di momen yang 2 bulan 3 bulan yang lalu justru mereka kayak yang lebih jaga SL plus. Jadi mereka rugi itu nggak terlalu besar sebenarnya kemarin. Karena mereka nurut banget dengan aturan main. Nah, cuman pas kemarin di VIP itu lumayan ribut tuh. Ribut banget malah karena mungkin karena mungkin terlalu ramai dan mungkin teman-temannya itu banyak yang expecting mereka itu. Jadi ada 2 juga nih, ada yang memang nurut, ada yang nggak ikutin aturan main. Nah, beberapa itu join itu cuman untuk pingin tahu dan ya udah lihat signal tapi nggak mau ikut aturan main. Udah tuh yang nggak ikut aturan main tuh habis semua. Karena di dalam tradingan gua tuh kan sebenarnya nggak selalu benar lah. Win rate gua aja 60%-an gitu kan. Dan berarti ada setengahnya atau mungkin 40% itu adalah bisa gagal. Nah, akhirnya tapi untuk beberapa teman-teman yang di VIP yang nurut malah portofolionya mereka grow kayak aku pribadi sih. Gitu kurang lebih. Oh, jadi secara performance jadi yang membedakan antara VVIP dan VIP adalah tadi gara-gara harga kemungkinan jadi mereka financialnya lebih stable gitu maksudnya. Betul. Nah, sama ini mungkin bisa dibilang juga sebagian dari VIP kemarin tuh menurut aku pribadi ya, karena banyak banget yang chat aku juga mungkin yang udah join sama yang belum. Mereka tuh banyak yang bahkan sampai ngutang loh. Oh, Ada yang ngutang, jadi ada masalah keluarga, jadi mereka merasa bahwa jalan keluarnya itu harus instan, cepat dan trading terutama features. Dan mungkin kan beberapa orang udah tahu ya bahwa features tuh banyak yang memang trading bisa cuan banget, bahkan bisa bocuan gitu, habis total gitu. Jadi menurut aku kalau di VIP itu banyak yang ngincar pingin cepet cuannya. Yang enggak sebagian sih, adalah beberapa. oh beberapa orang yang kayak Beberapa gitu. orang. Jadi akhirnya nggak Kira-kira belajar. berapa persen misalnya dari gue nggak tahu dari 100 orang gitu. Biasanya berapa persen yang nyari jackpot atau one shot one kill kayak gitu? Lumayan besar. Kalau dilihat dari kemarin ya, mungkin kurang lebih 30-40%. Oh, gue bisa. Mungkin karena salah satunya karena mereka melihat wah Keijo bisa mengubah 2000 sekian jadi sekian, jadi mereka kadang udah nggak terlalu ngikutin aturan. Terutama pas yang gue paling inget tuh bulan April, bulan 4 sampai bulan 7 win rate-ku sangat bagus. Mereka tuh akhirnya ngerasa kayak wah cuan terus tuh. Berapa persen itu saat itu? Itu malah 80% tuh, kan sempat gua spill tuh 80% bahkan 1/18. Nah, pas lagi bagus-bagusnya, gue udah selalu ingetin guys hati-hati walaupun kita lagi wangi nih tapi akan ada momen market tuh nggak enak. Bahkan nggak cuma di grup gua, di grup lain juga mengakui. Kemarin setelah 10-10 mereka semua mengakui. Tapi poinnya adalah akhirnya beberapa over confident, over trade, over size habis. Nah, itu yang kena pas bagian cut loss-nya. Karena mereka ngerasa bahwa semua trading plan Kajo win rate-nya 80% waktu itu, yang terbuka win rate-nya juga pas udah kena di bulan 8 sekian sampai sekarang tuh trading lebih susah kan. Ya. Gitu. Ya. Makanya ya gue mungkin bantu ingatkan jangan FOMO ya guys. Jangan one shot one kill. Jangan one shot one kill dan jangan menggunakan futures trading sebagai lu punya escape clause gitu. Soalnya kalau misalnya ekspektasinya terlalu besar. Iya, finance-nya itu nggak stabil, apa lu berharap bisa bayar ini dengan utang segala macam dan lu main leverage, waduh. Ya. Serem. Sangat tidak direkomendasi. Bahkan kalau misalnya teman-teman pas-pasan.
gue boleh gak sih? Biasanya kalau misalnya orang marketing, kalau misalnya ini malah melarang marketing. Kalau misalnya lu pas-pasan, jangan join Kejo. So, gue sekarang lebih ke arah merasa kayak udahlah, tolong. Tapi gue sama happy ya kok kayak orang-orang menakut-nakutkan kan. Kayak Kejo join gini. Justru bagus sih. Jadi mereka tahu resikonya. Gimana nakut-nakut Kayak maksudnya? nakutin bisa cut loss gitu-gitu kan. Dan kan kemarin kan katanya SL terus. Sebenarnya kalau lu pakai SL plus itu udah floating profit yang tiba-tiba balik kok. Nah, jadi kalau menurut gua kalau orang ngerasa berpikir seperti itu somehow bagus. Oh berarti gua aman nih orang-orang kayak gini nih gitu loh. Orang-orang yang mungkin rada-rada mikirnya bahwa expecting win rate 90% atau win rate bagus banget gitu loh. Nggak ada yang namanya CL gitu kan. Itu kan mustahil kan. Jadi better nggak usah masuk ke gua. Iya. Takutnya lebih toxic nanti. Iya. Bisa nggak kelasnya dimurahin anggap bantu orang-orang yang belum mampu? Itu yang gue makin takut tuh. Gue makin takut karena gini kok. Bahkan ada yang ngomong, gue punya uang cuma 10 juta. Gue join 9 juta, sisa 1 juta. Bisa nggak? Waduh. Jadi poinnya lebih ke arah mungkin teman-teman jangan jadikan patokan nanti setelah join Kejo dengan uang pas-pasan, apalagi uang pinjaman, terus tidak sesuai ekspektasi, Kejo ini salahin. Jadi lebih baik ya. Kalau gue pribadi sih, gue mencoba memfilter dari situ sih, dari gaji sih. Jadi lebih baik memang, bukan gaji, dari harga. Jadi gue expect bahwa lu ini gue nggak mau, karena kalau orang yang sorry mungkin yang pakai pinjaman atau mungkin pakai yang mungkin pas-pasan, itu ekspektasinya jadi lebih besar banget. Tapi beda dengan orang yang financial stable atau financial yang mungkin udah 100 juta ke atas atau miliaran, mereka lebih mikir prosesnya karena kan mereka ngelaluin dapatin uang sebanyak itu pun juga dari proses. Gitu sih. Jadi gue lebih takut kalau gue nggak mau malah ada yang kadang di chat diskonin kok nggak bakal gue diskonin. Harus naikin harga kalau gitu bro. Mungkin bakal gue naikin supaya mungkin standarnya ya. Tapi nantilah. Iya. Gue mencoba untuk ya udah stick di sini aja dulu deh. Oke. Mindset trader newbie tadi udah sempat share. Cara mengatur psikologi saat trading. Oh, kalau ngomong kayak gitu, dulu gue trading kan sendiri ya kok. Jadi pure psikologi gue tuh untuk diri gue sendiri. Gue mental kena karena market. Kemarin gue dilatih di tempat lebih kuat lagi di tahun ini. Pertama dari sisi member. Ketika gue tidak sesuai, market kan kena di gua kan psikologi. Itu kan mungkin gue udah kuat tuh di 2017, 2021. Ternyata ada mental yang gue diuji itu dari member yang ketika mereka noise gitu kan, yang mereka berisik ketika terutama VIP lah. Nah, akhirnya itu kedua, ketiga itu ketika dihujat lah. Nah, jadi mental gue tuh udah tiga biji nih, tiga poin yang dimana udah nggak cuma dari market. Nah kalau gue pribadi kalau ngomongin market sebenarnya ketika lu ngerasa kena mental di market berarti lu oversize. Risk yang lu siap tanggung itu terlalu besar. Berarti lu harus kurangin. Latih dari uang kecil dulu. Kalau lu udah ngelatih ngubah uang kayak gue nih, somehow jujur mental gue lebih kuat ketika gue start dari 2000 gain sampai jutaan dollars. Mental gue lebih kuat daripada mental gue yang pas di tahun lalu gue cuma di akun utama gue. Gara-gara apa? Ternyata gue ngelewatin proses itu step by step dengan anak tangga. Dan karena yang sebelumnya gue main lebih cenderung kan campur spot dan features, dan features gue tuh cuma 30% dari total portofolio. Nah jadi poinnya ketika gue udah mencapai seperti ini, gue cut loss kemarin kan gue ada share tuh di Instagram sampai $200,000, $60,000. Gue tuh nggak terlalu pusing lagi, bukan nggak pusing lah. Cuma maksudnya gue anggap karena gue udah ngelewatin dari 2000 jadi sekian, gitu. Jadi prosesnya ya adalah ketika lu udah ngelewatin semua anak tangga, lu pasti ketika dia balik lagi ke beberapa anak tangga belakang, udah lu masih bisa lewatin kok, karena lu udah pernah lewat. Kalau lu benar-benar punya skill, tapi balik lagi kalau lu udah pusing banget, terutama kayak kemarin kan yang gue bilang soal masalah member sama yang noise di luar, yaudahlah gue harus rest, istirahat, gak usah terlalu, maksudnya fokus ke diri sendiri aja. Ya makanya itu gue bisa memahami lah, banyak banget juga orang yang prefer untuk tidak open porto, soalnya
challenge-nya itu jadi ada double gitu kan. Biasanya kalau Betul. misalnya orang trading itu sendiri juga bukan sesuatu yang gampang ya gitu. Secara psikologis kalau misalnya namanya naik turun, ya bukan manusia lah, mungkin robot gitu ya kalau misalnya sama sekali nggak kerasa. Tapi levelnya itu lebih tinggi lagi kalau misalnya lu berani open porto gitu kan. Betul. Soalnya kalau misalnya drawdown sekarang yang berisik tambah banyak lagi gitu kan. Bahkan sampai luar-luar sana. Sampai luar sana gitu. Ada dua lah yang gue rasa. Pertama open porto, kedua bahkan berani manage duitnya orang gitu. Soalnya kalau misalnya manage duitnya orang, Ya, itu betul. juga lebih beban lagi kan kalau misalnya turun. Kadang-kadang kalau misalnya kita, ya karena gue kan juga manage duit keluarga juga lah gitu kan. Kadang-kadang ya gue kasih tahu juga gitu kan ibu mertua gitu kan, beli ini bagus gitu kan. Ya jadi gue tahu itu perasaannya, oh kalau misalnya lagi ada drawdown, kalau misalnya duit gue sendiri gue nggak masalah gitu, gue ngerti, gue punya risiko. Cuma kalau misalnya ibu mertua gue kalau misalnya hilang 1M 2M gitu kan, lain harus balikin ini. Berarti kan. Nah makanya tadi gue pengen nanya apa ya? Oh ya ini nih, gue pengen nanya apa yang lo lakukan untuk recover dari titik terendah lu? Kalau kemarin sih jujur gue sempet kena mental dan jadi nggak pede. Jadi waktu itu yang gue lakukan tuh sebenarnya gue start dari diri gue sendiri dulu. Jadi gue trading, gue mau make sure bahwa sebenarnya trading gue tuh salah nggak sih, dan apakah impact ke portofolio gue dan cara trading gue tuh jadi berubah. Pas gue coba ternyata portofolio gue juga malah berkembang dan sesuai. Maksudnya gue masih bisa taking profit, even kalau gue tidak sesuai sampai TP1 tapi kena SL plus. Nah akhirnya gue coba, loh masih oke, nggak ada berubah. Nothing change, nggak ada perubahan dari event gue trading 2017, 2021. Malah justru sekarang lebih aman. Nah, akhirnya gue coba step berikutnya, gue update di grup yang private, yang mungkin 150 orang lah kasarnya. Nah, gue post ke sana, mereka bisa ngikutin. Even kena cut loss pun, ya udah, karena mereka udah tahu itu risk-nya berapa. Dan kena SL plus, ya udah. Ketika udah profit tidak sesuai sampai TP1 kena SL plus. Oh, ternyata masih bisa pada cuan kok gitu loh. Nah, cuman mungkin ada bedanya karena aku ada VIP, membersnya jadi gede. Nah, karena membersnya jadi gede itu problemnya adalah di posisi di mana ada sebagian nggak belajar tentang aturan main dan akhirnya jeleknya di sana. Nah, cuman hal yang menarik adalah ketika aku share ke VIP lebih tenang dan maksudnya ingatin mereka lagi, tolong pelajari yang bagian ini, belajar yang bagian ini, akhirnya ya bisa ngikutin. Nah makanya sampai lately teman-teman di belakang itu di DN juga banyak ngomong bersyukur, dan ya pokoknya dari bulan Juni sampai sekarang gue masih sama lu gitu loh, gue masih stay sama lu gitu karena gue percaya lu dan portofolio gue so far growth kok gitu. Jadi gitu sih. Ya, menenangkan diri lah ya. Menenangkan diri. Ya. Futures atau spot sekarang semuanya USDT sejak bulan 8 spot juga. Karena bulan 8 tuh kan gue tuh dari dulu nggak tertarik ke saham. Kenapa? Gue suka volatile. Makanya karena gue suka volatile, gue masuk ke future lebih volatile. Nah cuman ada hal yang menarik ketika gue pengen masuk saham tuh gara-gara. Menurut Kejo, apakah BTC bisa ke 130 sampai 150 ribu siklus ini dengan di akhirnya shutdown US dan stop QT? Kalau di setahun ini kayaknya bakal sulit untuk ke 150. Kalau 130 juga kayaknya bakal cukup berat. Kenapa? Karena